Halo, selamat pagi semuanya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ide dan juga peluang bisnis. Kita juga sudah bisa membedakan, oh ini ide atau ini peluang bisnis. Nah, sesi yang sama, sesi yang kedua dengan topik yang sama yaitu Junior Innovate Entrepreneurship. Ya, kita akan lanjut pertemuan yang kedua. Ada tokoh yang bernama Dr. Insinyur Ciputra mengatakan bahwa generasi kita sudah saatnya mengubah pola pikir kita. Jadi kita jangan hanya berpikir menjadi karyawan setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi atau kita kuliah. Apalagi kita berpikir menjadi pegawai negeri. Nah, itu jangan sekali-sekali ada dalam pikiran kita. Nah, menjadi entrepreneur itu perlu kita pikirkan sebagai pilihan bagi kalian. Nah, beliau mengatakan bahwa memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta entrepreneur atau pengusaha, terutama yang inovatif dan juga kreatif. Di Indonesia baru ada 400.000 atau sekitar 0,18. Sebaiknya 2% dari populasi jumlah penduduk di Indonesia. Nah, hal apa saja sih yang menjadi kendala seseorang memulai usaha? Yang pertama, adanya ketakutan. Ya, betul nggak? Kalian takut apa? Takut rugi. Takut apa? Takut bangkrut. Nah, kendala inilah yang menjadi orang-orang tidak mau memulai usaha. Yang kedua, merasa tidak punya masa depan yang pasti jika jadi entrepreneur. Kenapa jadi tidak memiliki masa depan yang pasti? Karena misalkan hari pertama kita mulai bisnis, mungkin saja kita baru mendapatkan uang 500.000. Besok mungkin lakunya cuma 1 juta. Nah, seolah-olah itu tidak memiliki masa depan yang pasti. Yang ketiga, kendalanya adalah merasa bingung dari mana memulai usaha. Ya, nah ketiga kendala ini menjadi alasan kita untuk tidak memulai menjadi entrepreneur. Oke. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengetahui peluang usaha yang bagus ya? Ada 2 pendekatan ya. Pendekatan yang pertama dilihat dari pendekatan potensi diri ya, potensi diri. Jadi apa yang kalian punya gitu ya? Kemampuan bakat kalian misalkan jago menggambar. Nah, potensi diri itu yang bisa kita mulai menjadi peluang bisnis kita. Ya, kita jago main musik misalkan gitu ya, atau kita jago bermain basket, itu potensi. Nah, potensi itu bisa menjadi peluang bisnis. Nah, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan passion atau disebut dengan hasrat atau disebut dengan keinginan yang kuat, itu disebut dengan passion. Ya. Nah, seseorang entrepreneur harus memiliki passion serta kemampuan yang kreatif dan inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Jadi setiap pikiran dan juga setiap langkah entrepreneur pikirannya adalah pikiran bisnis, ya. Nah, passion itu apa sih? Hasrat atau keinginan kuat, ya. Contoh ada 5 hal yang kita mungkin tidak sukai, ya. Melakukan pekerjaan yang tidak kita suka. Bekerja dengan orang yang tidak kita suka, bekerja waktu yang tidak kita suka, berada di lokasi kerja yang tidak kita suka, dan yang terakhir adalah mendapatkan penghasilan yang tidak kita suka. Jadi passion itu adalah ketika bekerja, bermain, itu jadi satu. Kita bingung nih, kita lagi kerja atau kita lagi bermain, ya. Nah, contoh misalkan saya suka, passion saya adalah memasak, ya. Saya masak buat makan saya sendiri misalkan, atau kuliner. Nah, padahal itu menjadi pekerjaan. Misalkan kalian jadi koki misalkan di suatu restoran yang ternama gitu kan. Nah, sebenarnya passion dia adalah memasak. Jadi dia bingung antara membedakan pekerjaan atau bermain. Nah, itu disebut dengan passion. Nah, yang apalagi passion yang bisa kita miliki? Passion kita jago ngomong ya, passion ngomong, berkomunikasi. Apalagi yang kita punya passion kita? Kerajinan tangan, kita membuat misalkan anyaman-anyaman misalkan ya. Atau mengajar, itu juga passion ya, membantu atau merawat orang lain, itu juga passion.
ya, atau kita suka dengan dunia anak-anak, ya, dengan anak-anak kecil, ya kan? Pasti ada dari kalian yang suka sama dengan anak-anak kecil. Atau kalian juga punya passion yang mengkoleksi barang-barang tertentu, ya kan? Apalagi, misalkan passion apa lagi ya? Menjahit, travel, ya, jalan-jalan, ya, atau kesenian tadi, seni musik, ya, seni tari, ya, menyanyi, ya kan, drama, teater, ya kan, menulis. Nah, itu semuanya passion yang kita bisa miliki. Bisa nggak seseorang punya lebih dari satu passion? Bisa, ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah menjadi hiu lautan tadi, ya. Kita sudah membahas di pertemuan pertama. Kalian semua pengen menjadi hiu lautan. Nah, bagaimana cara menjadi hiu lautan? Yang pertama adalah memasuki komunitas yang baru, ya. Tadi saya ulangi lagi, ya. Memasuki komunitas yang baru. Jadi mengidentifikasi peluang dan juga bisa memanfaatkan peluang, ya. Nah, hari ini kita akan sesi yang kedua, kita akan bahas bagaimana caranya menjadi ikan hiu lautan, yaitu dengan cara bertahan dan bertumbuh di dunia bisnis. Bagaimana caranya bisa bertahan dan bertumbuh di dunia bisnis? Ada 5 cara. Ya, ingat saja 5P. 5P. P yang pertama adalah problem. Dicatat, P yang pertama adalah problem. P yang kedua, prospek. Prospek. P yang ketiga, possible solution. Possible solution. P yang keempat adalah prototyping. Prototyping. Dan P yang kelima adalah product development. Oke, mengembangkan produk, ya. Oke, kita akan sama-sama membahas dari 5P itu, kita akan bahas satu persatu, ya. P yang pertama adalah problem. Ingat baik-baik bagaimana cara kita bisa memulai bisnis, membangun bisnis. Kita melihat ada pertama adalah kita lihat P yang pertama, problem, yaitu masalah. Ya, kenapa kita harus lihat masalah dulu? Jadi gini, manusia itu melakukan transaksi, ya, ingat baik-baik, manusia itu melakukan transaksi itu karena apa? Terdapat masalah. Masalah apa? Yang tidak bisa dia selesaikan. Sekali lagi, manusia itu melakukan transaksi. Transaksi itu apa sih? Melakukan atau mengeluarkan uang, ya, bertransaksi. Itu kenapa? Karena ada masalah. Masalah apa? Yang tidak bisa atau tidak mau dia selesaikan sendiri. Misalkan saya tidak bisa masak, ya. Saya tidak bisa masak dan saya mau tidak mau harus makan, ya kan? Nah, kalau saya mau makan berarti saya tidak bisa masak, berarti saya harus beli. Jadi saya mau tidak mau, ya, harus beli, bertransaksi. Jadi ada masalah di situ. Tidak mau, tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi kita bisa lihat masalah itu dari kacamata passion yang kita punya. Misalkan tadi passion saya memasak. Ada problem nih, kebetulan nih. Teman saya tidak bisa masak, saya bisa masak. Maka itu akan timbul peluang bisnis. Kita bisa bangun bisnis yang baru dengan kacamata passion, melihat masalah orang lain menjadi peluang bisnis buat kita. Itu P yang pertama, yaitu problem. P yang kedua adalah prospek, ya. Prospek. Jadi gini, menemukan sebuah kelompok orang-orang tertentu. Nah, ada 4 tipe manusia, ya. Manusia itu ada 4 tipe. Yang pertama tipe A, ya. Tipe A itu orang yang tidak mau dan tidak mampu. Saya kasih contoh aja. Misalkan saya tidak mau beli iPhone dan tidak mampu juga beli iPhone. Itu tipe yang pertama.
Ada ya tipe manusia kayak gitu ya. Dia nggak mau tuh, sama dia juga tidak mampu punya uang untuk beli iPhone. Oke, itu tipe A yang pertama, tipe manusia. Ya, tipe B, tipe manusia kedua adalah tidak mau, ya, tapi dia mampu. Ada orang yang punya uang, tapi dia nggak mau beli iPhone, ya. Nah itu tipe yang B. Tipe C, tipe ketiga, orang ketiga adalah mau, tapi tidak mampu. Saya mau banget punya iPhone, ya, tapi saya nggak mampu. Nah itu ada tipe orang ketiga, tipe C. Nah tipe keempat, tipe D, orang itu mampu dan mau. Nah kita harus melihat ya, bagaimana prospek itu tentu harus ke orang yang terakhir, yang keempat, mau dan mampu. Dan yang terakhir yang kedua adalah mau walaupun tidak mampu, ya kan? Nah itu kita bisa targetkan atau prospek ya. Nah jadi tujuan bisnis kita adalah mendapatkan pelanggan terlebih dahulu, ya. Baru kita produknya. Nah, sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan kalau mulai bisnis, ya. Agar kita bisa dapat pastikan, yang pertama adalah pastikan dulu dapat pelanggannya. Ada nggak pelanggannya? Jadi kalau kita mikirin dulu siapa sih yang beli, gitu ya. Ada pelanggannya. Dan dapat pastikan pelanggan itu harus puas dengan pelayanan kita, ya. Dan kita harus pastikan juga banyak pelanggan yang kita bisa targetkan tadi, prospek yang kedua ya. Nah yang ketiga, P yang ketiga, ya. P yang ketiga adalah ini kita lihat ya, possible solution. Nah ini dia. P yang ketiga adalah possible solution. Jadi kalau possible solution itu apa? Ya, possible solution itu mengembangkan berbagai possible solution ya, mengembangkan beragam solusi yang inovatif. Nah, yang mungkin bisa dipilih ya, yang memiliki prospek daya saing ya, sesuai dengan apa? Passion kita. Jadi mengembangkan bermacam-macam solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, yang keempat, P yang keempat adalah prototyping. Bagaimana mengembangkan ya dari hasil solusi tadi ya, kita wujudkan dalam bentuk prototyping. Jadi kalau kamu pergi ke mall, ke Samsung gitu ya, Samsung S20, padahal belum keluar, ada namanya dummy-nya ya, prototipenya ya. Nah itu dia prototype yang keempat, P. P yang kelima adalah product development. Bagaimana mengembangkan produknya, mengembangkan sebuah produk yang inovatif yang kita punya, solusi yang kita punya, kita kembangkan lagi menjadi produk yang inovatif, yang pasti pelanggannya pasti akan datang lagi, tidak bisa bilang tidak, dia pasti akan membeli lagi. Nah itu kita akan mengembangkan produksi ya, produk kita. Nah 5P itu diharapkan kita ingat baik-baik, bagaimana sih langkah membangun sebuah bisnis yang simple. Cuma butuh 5P. Nah kita akan bahas dengan sesi yang ketiga ya. Video ketiga kita akan lihat contohnya. Saya akan kasih contoh. Nanti saya akan kasih contoh Rachel sama Robert ya. Dia akan melihat dari kacamata passion mereka melihat sebuah masalah. Nah, nanti kita akan diskusi di Zoom nanti ya. Contohnya kita akan diskusi di Zoom nanti, contohnya bagaimana menghadapi atau membuat 5P. Dan ingat baik-baik, 5P ini pasti akan keluar di dalam ujian ya, ulangan. Jadi tolong dipahami dengan baik-baik. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di Zoom meeting sesi yang kedua. Terima kasih.